Selamat pagi para kadang Putra dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan Wahyu Eko Bono Channel, dimana pada pagi hari ini kami bersowan ke makam Romo Semono di Gunung Damar dalam rangka peringatan hari ulang tahun Paguyuban Kabupaten sekaligus peringatan tahun baru Saka Jawa 1 Suro yang diadakan oleh Paguyuban Kabupaten serta para putra di seluruh Nusantara. Pagi ini kami ke makam beliaunya, makam Kanjeng Romo Semono Saib ataupun Wahyu Eko Bono yang pada saat itu diterima beliau di Perak Barat 93 tahun 1555. Banyak rangkaian kegiatan yang akan digelar, ada Pagar Ramayang Kulit 2 kali dengan lakon Isine Bogor Kencono yang akan digelar oleh Ki Dalang Danang Suparmanto dari Nganjuk dan juga Ki Joko Kondobono dari Cilacap, Jawa Tengah. Mengenai rangkaian kegiatan, mari kita ikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada di Purworejo, tepatnya di Gunung Damar, di Dalem Romo yang sekarang beliaunya juga dimakamkan di tempat ini. Kepada para pemirsa Wahyu Eko Bono Channel, selamat mengikuti, selamat menyaksikan rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Terima kasih, selamat menikmati rangkaian kegiatan. Saya sampaikan salam Rahayu. Rahayu. Para kadang Putra Romo dimanapun berada, para pemirsa Wahyu Eko Bono Channel, kita berada di Gunung Damar, tepatnya di makam Romo Semono di Dusun Sijengking, Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Perkadangan pada siang hari ini akan berjalan 2 hari, dari tanggal 29 Juli sampai 30 Juli. Ratusan bahkan ribuan kadang yang hadir pada kegiatan ini dari berbagai daerah, ada dari Surabaya, dari Jakarta, Jabodetabek, DIY, ada juga dari Kalimantan, dan sempat kami tadi bertemu dengan kadang-kadang dari luar negeri yang notabene adalah para putra-putra Romo yang sedang menjalani laku kepingin sowan datang makam Romo Semono atau petilasan Romo Semono. Dalam kesempatan ini Wahyu Eko Bono Channel melaksanakan kunjungan pertama atau sowan ke petilasan Romo Semono dalam rangka meningkatkan keyakinan kita atau mengetahui sejarah asal muasal atau penerima Wahyu Eko Bono yang pada 1955 diterima beliau di Perak Barat 93. Ada 5 wahyu yang diterima Romo Semono yang akhirnya menjadi dasar laku para kadang-kadang Putra Romo. Ada dari kadang-kadang kelompok-kelompok dari daerah-daerah, tapi pada intinya semua dalam rangka ngestaken dawuh Romo Semono dalam bentuk laku kasampunan manunggal kinantenan sarwa mijil. Di ajaran Romo Semono ada 5 wahyu yang menjadi dasar lakunya. Ada kunci, ada asmo, mijil, singkir, dan paweling. Berikut adalah patra kunci dalam rangka wujud manembah mring ngarsaning Gusti. Bentuk patra kunci, tangan merapat di depan, kemudian ujung jari menempel kepada di dahi, kemudian
Ibu jari masuk ke lubang hidung tapi tidak menutupi. Itu salah satu bentuk patrap kunci, di mana itu sebagai sarana menyembah putra kepada Romo atau kawula dengan gustinya, atau putra kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di makam Romo Semono inilah para putra menyampaikan wujud matur suwunipun dalam mijilnya. Matur suwun datang ngarsa dalam Gusti Ingkang Maha Suci atas wahyu suci yang diterima oleh Romo Semono dalam bentuk Wahyu Eka Buwana. Jadi sowan ke makam Romo Semono sebagai wujud matur suwun atas paringanipun. Ada beberapa kadang dari daerah silih berganti patrap kunci di makam Romo Semono ini sebagai wujud matur nuwun terima kasih kepada beliaunya yang sudah dengan ikhlas memberikan wahyu yang luar biasa. Lagu yang selama ini menjadi dasar para putra untuk menjalani laku lan tumindak di alam dunia ini dalam rangka gayuh katentreman jagat pribadi, gayuh katentreman jagat gulung, yang pada akhirnya nanti akan menuju kepada konsep kasampurnan jati nalika para putra sudah kapundhut bali ning ngarsaning Gusti. Patrap mijil telapak tangan di depan dada, pangkal ibu jari menempel kepada detak nadi tegese ono keteke onggo. Kemudian tangan yang satu berkaca pinggang, ibu jari menempel pada iga wekas. Apa sih iga wekas? Dalam dawuh yang disampaikan Romo Semono, iga wekas iku isine gaib kang wekasan, yaiku kunci paling singkir mijil asma itu isine gaib kang wekasan. Jadi para putra setelah melakukan kunci, kemudian paweling di depan kita bersama sedang patrap mijil para kadang-kadang dari berbagai daerah di depan makam Romo Semono. Mijil adalah sarana panyuwunan para putra kepada Romo yang intinya manunggalake loro dadi siji. Di sana ada tembung panjenengan ingsun, papan jumenengan iku raga, ingsun iku urip. Jadi kalau sudah patrap mijil seperti yang terlihat di depan tadi, para putra sedang melakukan mijil dengan Romo, dengan Gusti Ingkang Maha Suci. Berikutnya kita langsung jalan sowan ke makam Ibu Tumirin, tetap di Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Di dekat makam Romo Semono inilah beliau Ibu Tumirin, garwonya Romo Semono, dimakamkan. Dulu beliau berdomisili atau bertempat tinggal di dalam Sejiwan. Jadi di dekatnya pasar Sejiwan itu masuk sekitar 50 meter kiri jalan kalau dari arah pasar. Beliau meninggal kemudian pada 13 Maret 94 beliau meninggal, akhirnya dimakamkan di Gunung Damar juga dekat dengan makam Romo Semono Sastrawadijoyo. Ibu Tumirin dalam masa mendampingi Romo Semono adalah garwa sejati yang betul-betul ikut mendampingi Romo momong para putra dalam rangka medhar Sabdo Asmo, medhar Pancagaib, medhar kunci, sampai kepada masa-masa beliau Romo Semono meninggal 81, beliau tetap momong para putra dengan tresna welas asih, dengan penuh kasih sayang kepada putra tanpa beda-bedake kasta, jabatan, profesi dan yang lain. Terima kasih kepada Ibu Tumirin. Selanjutnya kadang-kadang menuju ke Paseban Agung atau yang sering disebut Depok, di mana
Di sini ada sebuah artefak dalam bentuk bangunan menyerupai mahkota. Di Padepokan inilah dulu seorang Romo Semono Sastradijaya sering menyampaikan wejangan-wejangan kepada para putra yang sowan siang malam dalam rangka menyampaikan ajaran, menyampaikan wedaran-wedaran ulang wuruh. Di tempat inilah yang akhirnya dibangun dalam bentuk mahkota Romo ini. Dulu sebetulnya adalah tunggak kayu jati yang digunakan Romo dalam rangka palenggan ketika beliau sedang menyampaikan ajaran kepada para putra-putranya. Untuk menjalankan itu, beliau sedang membuat mahkota itu untuk sarana peringatan saja. Selanjutnya masuk kepada acara di mana di Sasono Adiroso digelar pagelaran wayang kulit yang dihadiri oleh bini sepuh kita, Ibu Hartini Wahyono dari Jakarta. Hadir juga para pengurus-pengurus pusat, ada Bapak Supri Suhartono, ada Ibu Retno Lastani, ada mantan ketua dulu Ibu Anugrahini, dan kadang-kadang dari berbagai daerah. Di malam pertama pagelaran wayang kulit digelar oleh Dalang Putra Romo yang sudah kondang kaloko, Bapak Danang Suparmanto dari Nganjuk. Dari berbagai daerah banyak kadang yang sudah merindukan kekadangan bersama, berkumpul setelah 2 tahun di masa Covid, tidak bisa bersama-sama, tidak bisa kekadangan, tidak bisa saling gosok ginosok, dan kita lihat kemeriahan, kegembiraan para. Selanjutnya mari kita dengarkan Dhandhang Kula Kunci yang akan diwedarke oleh Bapak Sarno dari Klaten pinangka pambukane adicara. Monggo. Gusti kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge anyirnake tuminta ingkang
demikian tadi dandang gula kunci yang disampaikan oleh Kadang Sepuh kita Bobo Sarno dari Klaten, Yogyakarta. Berikutnya akan dilaksanakan patrap bersama dalam rangka pembukaan acara pada malam hari ini. Patrap akan dipimpin langsung oleh Kadang Sepuh kita Ibu Hartini Wahyono. Mari kita ikuti kegiatan patrap bersama ini, sekaligus nanti akan dilanjutkan wedaran ulang wuruk Romo tentang sejarah atau makna dari pagelaran wayang kulit yang digelar pada malam hari ini dan besok, yang mengambil lakon isine Bokor Kencono. Mari kita ikuti patrap bersama Ibu Hartini Wahyono, dilanjutkan dengan pawedaran ulang wuruk oleh beliaunya. Matur suwun, dayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Monggo para kadang kita sungkem ingatan yang Gusti Ingkang Maha Suci. Nyuwun pada apa yang menjadi kekaitan kita malam ini berjalan dengan sukses, lancar sampai akhir. Monggo saya derek.
meskipun kita memperingati dengan sangat sederhana, mengadakan wayangan dengan sangat sederhana, tetapi juga ternyata tidak sederhana, ternyata juga cukup bagus. Tetapi saya akan menceritakan sedikit kenapa lakonnya Bokor Kencono. Ya, lakonnya isinya Bokor Kencono. Seperti diketahui pada tahun 2019 terakhir kita wayangan di sini dengan lakon Bokor Kencono yang pada saat itu dengan Mas Dalang, Mas Sarjono, ya kan? Nah, habis tanggal 13 November 2019, lalu berikutnya tanggal 7 Desember pada tahun yang sama saya mendapat rosok harus bayangan 2 kali berturut-turut dengan lakon yang sama, yang saya saat itu pada satu sore saya tidak tahu apa kok mendapatkan rasa itu. Saya sampaikan kepada kadang-kadang pengurus pusat. Pada saat itu pengurus pusat menyatakan, Bu, kita tuh baru wayangan sudah menghabiskan uang banyak sekali ya saat itu ya. Kok sekarang wayangan lagi 2 kali berturut-turut, tentu akan memakan biaya yang cukup besar. Yang kami belum sanggup karena saya diberi waktu sampai bulan Februari kalau nggak salah. Pada kata-kata ya sudah, kalau memang tidak sanggup, bukan karena apa-apa, mungkin yaitu memang kehendak mau suci, kita diparingi sesuatu ganjaran yang luar biasa. Barangkali yang sampai sekarang kita belum bebas dari, menurut saya saat itu. Tetapi ada lakon isinya Bokor Kencono, menurut saya itu adalah sambungan dari lakon Togok Mlaku Mundur yang terjadi pada tahun 11 bulan 11, di mana saat itu saya diberi tugas oleh para kada untuk berkeliling yang menurut pendidikan Romo, yaitu kalau kamu bisa menginjakkan kakimu di 6 negara yang telah menjajah Indonesia, negara kita akan makmur saat itu. Tapi karena sesuatu hal itu Romo ketika itu sebelum tahun 80, tapi baru tahun 11 Agustus tahun 11 saya berhasil dengan beberapa kada lain, di sini hadir Mas Supre, Mbak Retno, saya, kebetulan ada anak saya yang bulan Oktober telah mendahului kita. Dan ada dari Pak Sakijat, yang satu yang kebetulan muncul dari Amerika. Kita bisa menindakkan kaki ke 6 negara saat itu yang tanpa kita sadar berawal diakhiri dengan Senin Pahing, persis itu di negara Portugis pada waktu itu. Dulu waktu Romo Muriko belum kita belum ada hubungan diplomatik dengan negara, makanya tidak bisa kita pergi. Terakhir sudah kita persis 17
Agustus kita sampai Indonesia tahun 11. Berikutnya akhir bulan Agustus itu juga saya menuju Jepang, tapi tinggal berempat, yang lain kebetulan tidak bisa karena sesuatu hal, dan saya minta segera wayangan yang punya tokoh Mlaku Mundur di Keraton Jogja. Kalau dipikir itu wayangan di keraton itu sesuatu hal yang mustahil kayaknya ya, apalagi kita itu dari kepercayaan dari itu. Jadi tapi ternyata pada saat panitia minta izin kepada keraton berhasil, dan kita bisa wayangan di Keraton Jogja tahun tanggal 11 November tahun 11 di Jogja, di Keraton Jogja. Tapi tetap berikutnya tanggal 13 November kita tetap mengadakan acara di sini, cuma tidak wayangan lagi. Ya itulah. Dan seperti diketahui, menurut saya ini adalah sambungan. Pada saat itu adalah lakon tokoh Mlaku Mundur, sesuatu barangkali kalau para kadang bisa mencerna apa isinya lakon tokoh Mlaku Mundur secara gelar pun, dan juga kalau tidak salah mulailah kalau secara gelar modal-modal itu mulai masuk, itulah. Seterusnya tahun 2000 pada saat itu karena tidak bisa, ya sudah menerima kita, tapi kita negara Indonesia diparingi musibah, dan bukan negara Indonesia saja, seluruh dunia diparingi musibah dan tidak kita inginkan, yang sampai saat ini kita masih harus berhati-hati karena belum seluruhnya bisa bebas. Jadi saya mohon kepada seluruh peserta yang malam ini sekalipun tidak banyak, tapi tetap menjaga prokes, artinya kita tetap pakai masker, kita tetap jaga jarak. Jadi kalau kita ngobrol kan nggak apa-apa ngobrol, tapi tetap pakai masker, kita sering mencuci tangan kalau kita bersentuhan tangan, karena penyakit ini melalui tangan, terutama melalui tangan, telapak tangan yang bisa ke mulut dan ke mata. Saya sudah menghubungi Pak Parman secara telepon bahwa kenapa tokoh Mlaku Mundur jilid yang pertama dengan ini jilid kedua itu merupakan kesinambungan, bukan, maka Pak Parman tidak usah harus berpikir sama dengan itu, sesuai dengan rasulnya masing-masing. Dan saya merasa bahwa ini adalah wayangan gelar spiritual, bukan spiritual aja, spiritual yang sudah dijelaskan. Jadi saya nyuwun pada lebih menyimak barangkali nanti apa yang bisa disampaikan, karena saya sudah pesan sama Pak Parman apa yang menjadi rasulnya keluarga tidak usah ragu-ragu. Saya sudah mengumpulkan, jadi tidak usah ragu-ragu, karena kalau ada keraguan tentu akan menghambat perjalanan kita. Jadi besok terakhir Pak Joko yang dari Cilacap, tapi saya dengar sudah pindah ke Jogja ya, tapi saya belum bisa menghubungi, barangkali besok gitu ya. Sehingga saya juga berkeinginan untuk besok juga lanjutan, jadi tidak
3 lakon yang sama ini tidak merupakan satu isi lakon, itu tidak, karena itu berkesinambungan. Tidak beda bahwa lakon isi Bobotentono ini adalah kesinambungan dari lakon tokoh Laku Mundur, itu yang saya dapatkan gitu. Nah, para kadang yang saya senangi, itulah sedikit dari saya yang barangkali nanti bisa disimak barangkali itu. Lalu seperti saya cerita sedikit, sekarang lebih bagus keadaannya. Gedung ini mari kita rawat, kita jaga bersama-sama, ya. Gedung ini juga berlantai bagus. Kita masih juga dengan ditutupi karpet juga. Hari ini serba baru, ya kan? Baru sungguh indah. Mari kita jaga bersama-sama apa yang kita miliki sehingga kita makin bagus gitu ya. Kalau paguyuban berhaya kapitan, dan itu istilahnya paguyuban yang bisa menjaga diri baik gelar maupun guru. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Para kadang Putra Romo dimanapun berada, demikian tadi rangkaian acara demi acara sudah terlewati dari siang sampai pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi para kadang dimanapun berada. Nuwun ketentraman pribadi, kekadangan, dan dalam rangka para putra hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai penutup saya sampaikan salam kadangan, rahayu, tresno, welas asih.